Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Wijaya dengan NIM 15036247072. Di sini saya akan mempresentasikan tentang instrumen tes, yaitu materinya tentang spesifikasi dan karakteristik bahan bangunan berbasis green material. Oke. Langkah yang pertama yaitu menyusun kisi-kisi instrumen. Nah, ini ada contohnya kisi-kisi ujian SMK Negeri 1 Jakarta tahun pelajaran 2024-2025. Jenjang sekolahnya SMK, program keahliannya desain pemodelan dan informasi bangunan. Mata pelajaran dasar-dasar desain pemodelan dan informasi bangunan. Terus elemennya spesifikasi dan karakteristik bahan bangunan berbasis green material tahun pelajaran 2024-2025. Kurikulumnya kurikulum merdeka, alokasi waktunya 30 menit, jumlah soalnya 10 soal, bentuk soalnya pilihan ganda. Nah, berikut adalah isi dari kisi-kisi instrumen, yaitu terdiri dari kompetensi dasar, kelas atau semester, materi, indikator soal, level kognitif, nomor soal, dan juga bentuk soal. Itu yang pertama, kompetensi dasarnya adalah pada akhir fase A, peserta didik mampu memahami spesifikasi dan karakteristik bahan bangunan dengan berbasis green material. Nah, kelasnya ini ditunjukkan oleh untuk kelas 10 semester 1. Materinya ini ada bahan bangunan, green building, dan juga green material. Nah, indikator soalnya yaitu yang pertama disajikan daftar bahan bangunan peserta didik dapat menunjukkan bahan bangunan yang berasal dari alam. Level kognitifnya C1, nomor soal 1, bentuk soal APG. Nah, terus untuk yang indikator kedua, pada materi bahan bangunan, peserta didik dapat menjelaskan peran semen sebagai unsur pembentuk beton. Level kognitifnya C2, nomor soal 2. Indikator yang ketiga, pada materi bahan bangunan disajikan kondisi iklim daerah tertentu, peserta didik dapat menentukan jenis kayu yang tepat untuk struktur bangunan. Nah, dan indikator yang keempat, untuk materi green building, peserta didik dapat memberikan contoh upaya efisiensi air yang dapat diterapkan pada bangunan rumah tinggal. Level kognitifnya itu C2, nomor soal 4, bentuknya PG. Untuk yang nomor 5, indikatornya adalah disajikan teks tentang revitalisasi sebuah kota. Peserta didik dapat menganalisis penerapan prinsip green building dalam proyek tersebut. Level kognitifnya C4, nomor soal 5. Oke. Selanjutnya, indikator pada materi green building disajikan studi kasus tentang hunian rumah. Peserta didik dapat merancang usulan desain sesuai dengan kriteria green building. Level kognitifnya C6, nomor soal 6. Selanjutnya, disajikan sebuah gambar bahan bangunan ramah lingkungan. Peserta didik dapat mengidentifikasi nama material tersebut. Nah, level kognitifnya C1, nomor soalnya 7. Indikator selanjutnya pada materi green material. Disajikan dua jenis bahan bangunan. Peserta didik dapat menganalisis perbedaan dampak lingkungannya terhadap keberlanjutan bangunan. Itu level kognitifnya C4, nomor soalnya 8. Selanjutnya untuk kategori green, untuk materi green material, indikatornya adalah disajikan sebuah bangunan gedung tua yang akan dibongkar, peserta didik dapat mempertimbangkan bagian-bagian bangunan yang dapat didaur ulang. Nah, level kognitifnya C5, nomor soal 9. Nah, dan yang terakhir adalah untuk materi green material, peserta didik dapat merumuskan gagasan pengolahan limbah menjadi material konstruksi yang ramah lingkungan, yaitu level kognitifnya C6, nomor soal 10. Nah, dari 10 butir soal ini, bentuk soalnya yaitu sama pilihan ganda. Nah, setelah disusun kisi-kisinya, selanjutnya adalah menyusun tes dari kompetensi dasar yang terdiri dari 10 butir soal, yaitu ini ada nomor soal yang pertama pada level kognitif C1,
Materi bahan bangunan, indikator disajikan daftar bahan bangunan peserta didik dapat menunjukkan bahan bangunan yang berasal dari alam. Nah, deskripsi soalnya, nah, nomor 1. Nah, perhatikan pernyataan berikut. 1. Semen, 2. Baja, 3. Kayu, 4. Kerikil. Berdasarkan pernyataan tersebut, bahan bangunan yang berasal dari alam ditunjukkan oleh nomor. Nah, kunci jawabannya itu yang 3 dan 4, atau kayu dan kerikil. Oke, selanjutnya untuk nomor soal yang kedua, level kognitif C2, indikatornya adalah peserta didik dapat menjelaskan peran semen sebagai unsur pembentuk beton. Deskripsi soalnya, semen memiliki peran penting dalam pembentukan beton. Adapun fungsi semen dalam campuran beton adalah yang A. meningkatkan kelecekan, B. bahan perekat hidrolis, C. mencegah segregasi, D. bahan pengisi beton, E. meningkatkan kekuatan. Nah, kunci jawabannya itu adalah B. sebagai bahan perekat hidrolis. Selanjutnya, nomor soal 3, level kognitif C3, indikator adalah disajikan kondisi iklim daerah tertentu, peserta didik dapat menentukan jenis kayu yang tepat untuk struktur bangunan. Nah, deskripsi soalnya, sebuah rumah kayu akan dibangun di daerah dengan tanah yang lembab, suhu panas, dan angin yang kencang secara berkala. Jenis kayu yang paling tepat untuk digunakan dalam menjaga ketahanan struktur bangunan utama agar tahan terhadap cuaca adalah yang A. jati, B. kamper, C. dolken, D. sengon, dan yang E. pinus. Nah, jawaban yang paling tepat adalah A. jati. Nah, nomor soal yang keempat, level kognitif C2. Materi green building, indikatornya adalah peserta didik dapat memberikan contoh upaya efisiensi air yang dapat diterapkan pada bangunan rumah tinggal. Nah, deskripsi soalnya, manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan contoh penerapan efisiensi energi, efisiensi air dalam bangunan rumah tinggal? Yang A. penggunaan skylight, plafon, dan dengan ventilasi. Yang B. pembagian tata guna lahan dan ruang terbuka hijau. Yang C. pengolahan grey water dan black water serta irigasi tanaman atau irigasi taman. D. pemanfaatan vertical garden dan roof garden. Yang E. pembuatan pengolahan sampah dan limbah. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Pengolahan grey water dan black water serta irigasi taman. Selanjutnya, untuk nomor soal 5, level kognitif C4. Disajikan teks tentang revitalisasi sebuah kota, peserta didik dapat menganalisis penerapan green building dalam proyek tersebut. Nah, ini ada artikel yang berjudul Pengamat sebut revitalisasi kota tua jadi contoh pembangunan ruang terbuka di Jakarta. Nah, berdasarkan teks tentang revitalisasi kota tua Jakarta, prinsip green building yang tampak diterapkan dalam proyek tersebut adalah A. Desain bangunan hemat energi melalui optimalisasi pencahayaan. B. Penggunaan bahan bangunan daur ulang pada fasilitas publik di kawasan kota tua. C. Penyediaan lahan parkir kendaraan pribadi yang lebih luas. D. Integrasi moda transportasi umum dan penataan kawasan pejalan kaki. E. Penggantian moda transportasi umum dengan kendaraan listrik pribadi. Nah, jawaban yang tepat adalah D. Integrasi moda transportasi umum dan penataan kawasan pejalan kaki. Selanjutnya, soal nomor 6. Level kognitif C6. Indikatornya adalah disajikan studi kasus tentang hunian rumah, peserta didik dapat merancang usulan desain sesuai kriteria green building. Nah, ini deskripsi soalnya, Pak Andi membeli rumah di kawasan padat penduduk. Rumah tersebut hanya memiliki jendela di bagian depan dan belakang. Sementara sisi kiri dan kanannya itu menempel dengan tetangga. Penerapan di ruangan keluarga dan juga ruang dapur hanya berasal dari lampu biasa dan terasa redup. Jika lihat
Jika dilihat dari sudut pandang green building, perbaikan desain yang paling tepat untuk meningkatkan pencahayaan alami adalah A. Menambahkan bukaan atap seperti skylight atau solar tube untuk memaksimalkan pencahayaan alami. B. Menambah beberapa unit lampu LED hemat energi di ruang keluarga dan dapur. C. Mengganti cat dinding dengan warna putih agar cahaya lampu lebih merata. D. Memasang jendela kaca tambahan di dinding samping untuk menambah pencahayaan alami. E. Membuat ventilasi silang dengan menambah lubang angin di sisi kiri dan kanan rumah. Nah, kunci jawabannya itu adalah A. Menambah bukaan atap seperti skylight untuk solar tube untuk memaksimalkan cahaya alami. Oke. Selanjutnya soal nomor 7. Level kognitif C1. Indikatornya adalah disajikan sebuah gambar bahan bangunan rumah lingkungan, peserta didik dapat mengidentifikasi nama material tersebut. Nah, deskripsi soalnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, berdasarkan gambar tersebut, jenis material bangunan ramah lingkungan yang ditampilkan adalah A. Kayu, B. Bambu, C. Askrite, D. Fiberglass, E. Fiberglass semen. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B. Bambu. Nah, soal nomor 8. Level kognitif C4. Di indikatornya disajikan dua jenis bahan bangunan, peserta didik dapat menganalisis perbedaan dampak lingkungannya terhadap keberlanjutan bangunan. Nah, deskripsi soalnya, perhatikan uraian dua jenis bahan bangunan berikut. Nah, bahan A ini beton konvensional yang menggunakan semen Portland sebagai pengikat utama. Dan bahan yang B itu adalah ashcrete atau beton yang sebagian menggunakan fly ash sebagai pengganti semen. Dari sudut pandang keberlanjutan lingkungan, pernyataan yang paling tepat adalah A. Bahan A lebih ramah lingkungan karena memiliki daya tekan tinggi dan umur pakai panjang. B. Bahan A lebih berkelanjutan karena tidak mengandung limbah industri berbahaya. C. Bahan B kurang efektif karena berasal dari limbah dan sulit diproses secara struktural. D. Kedua bahan memiliki dampak lingkungan yang sama jika digunakan dalam skala yang besar. E. Bahan B berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon karena mengganti semen. Nah, kunci jawabannya adalah E. Bahan B ini berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon karena mengganti semen. Selanjutnya soal nomor 9 pada level kognitif C5. Indikatornya adalah disajikan sebuah bahan bangunan gedung tua yang akan dibongkar, peserta didik dapat mempertimbangkan bagian-bagian bangunan mana yang dapat didaur ulang. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar tersebut, sebuah pabrik tua akan dibongkar untuk dibangun ulang menjadi kawasan industri modern. Sebagai calon profesional di bidang konstruksi yang memahami prinsip keberlanjutan, tindakan yang paling tepat dalam mempertimbangkan daur ulang material adalah A. Rangka kayu dan panel kaca patri dapat disortir untuk didaur ulang. B. Beton precetak dari dinding luar dapat dianjurkan untuk digunakan sebagai agregat. C. Bahan struktural dapat didaur ulang setelah dievaluasi kondisi dan kekuatannya. D. Kayu lantai dan jendela bisa dibersihkan lalu dipakai ulang untuk bangunan baru. D. Seluruh atap seng dan kaca temper dapat langsung dijual ke pengepul. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Baja struktural dapat didaur ulang setelah dievaluasi kondisi dan kekuatan. Nah, ini soal yang terakhir yaitu nomor 10 level kognitif C6. Indikatornya adalah peserta didik dapat merumuskan gagasan pengolahan limbah menjadi material konstruksi yang ramah lingkungan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di wilayah pesisir utara, industri makanan laut menghasilkan limbah cangkang kerang dalam jumlah besar setiap harinya. Limbah tersebut belum dikelola dengan baik dan sebagian besar itu dibuang ke laut tempat pembuangan akhir. Berdasarkan kasus tersebut, perumusan gagasan pemanfaatan limbah cangkang kerang yang paling tepat untuk menjadi material konstruksi adalah A. Menggiling cangkang kerang tersebut menjadi bubuk halus sebagai pengganti total semen dalam mortar. B. Menambahkan cangkang kerang utuh ke dalam adukan agar mempercepat proses pengerasan.
C. Memanfaatkan cangkang kerang sebagai agregat halus untuk meminimalisir kebutuhan semen. D. Merendam cangkang kerang dalam air garam untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi. Yang E, mencampur cangkang kerang dalam bentuk alaminya sebagai pengganti agregat kasar. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C, memanfaatkan cangkang kerang sebagai agregat halus untuk meminimalisir kebutuhan semen. Nah, berikut adalah referensi yang digunakan dalam penyusunan soal. Nah, sekian atas presentasi dari saya terkait dengan penyusunan instrumen tes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.